Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan panjang umur, sehingga malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita untuk bersama di Mushola Al-Furqan dalam rangka melaksanakan rutinitas di Majelis Ta'lim Nur Hidayah. Semoga langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza aznaba ahadan, ketika seorang manusia itu berbuat dosa atau kesalahan. Sekali lagi, ketika seorang manusia berbuat dosa atau kesalahan, maka tumbuhlah sebuah titik hitam pada hatinya. Jadi ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hati kita itu ada satu titik noda hitam. Berbuat lagi, ada lagi titik lagi. Berbuat lagi, ada lagi titik lagi. Nah, maka kalau lama kelamaan kita sering berbuat kesalahan, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Kalau hati kita sudah menghitam oleh karena dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan tanpa kita taubati, maka khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hati kita. Kalau hati kita sudah tertutup, maka selanjutnya adalah wa ala absar, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau hati kita sudah tertutup, maka kuping juga ikut-ikutan jadi budek, jadi nggak mau dengar. Kalau hati kita sudah kebanyakan dosa dan nggak mau beristighfar, maka lama-kelamaan kuping juga nggak mau dengar. Bukan nggak mau dengar apa-apa, dengar musik mah seneng aja, dengerin ngomongin orang ya seneng aja. Itu dengar musikit ngajak ngaji kayaknya gedek banget kalau musikit ngajak ngaji. Kalau udah kupingnya ketutup, lalu selanjutnya apa? Wa ala sam'ihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau tadi hatinya sudah hitam semua, tertutup, kemudian kupingnya juga nggak mau dengar terhadap ajakan-ajakan kebajikan, itu adzan dianggap alarm aja udah. Oh udah zuhur. Pas adzan asar, oh udah asar. Maghrib, oh udah maghrib. Adzan udah dianggap alarm aja udah. Kalau udah begitu, maka mata kita pun juga jadi tertutup. Tertutup dari apa? Nggak mau lagi peduli terhadap lingkungan sekitar. Nggak mau lagi kita membaca Al-Quran. Kan si A sering contohkan, kalau ibu-ibu beli penggorengan yang baru tuh Bu ya, dari toko Harapan Jaya, apa sih itu? Harapan Baru Ciseeng, yang paling apa namanya di sini, yang paling apa ya, paling gede lah di sini. Ibu beli sebuah penggorengan yang masih bersih Bu, terus kemudian ibu pakai,
Seminggu 2 minggu yang gak apa-apa. Lama kelamaan yang pertama hitam dari katel tersebut apanya? Bagian bawahnya, bagian tengahnya ya, yaitu hatinya. Kalau ibu gak gosok, males, gak mau bersihin penggorengan itu, lama-lama dari bawah merembet ke atas ya, merembet ke atas sampai ke kupingnya tuh katelnya suka pada hitam tuh, saking joroknya manusia begitu. Jadi sekali lagi, kalau seorang manusia berbuat dosa, maka akan tumbuhlah noda atau titik hitam di dalam hatinya. Maka kemudian kata Rasul, setiap sesuatu pasti ada pembersihnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pembersih hati? Rasul menjawab, al-dzikru, zikir pembersih hati itu, Bu. Maka oleh karena itu, ibu-ibu harus merasa senang, Bu. Ibu-ibu harus merasa semangat setiap malam Jumat. Kenapa? Karena malam Jumat makan kita sholatnya berjamaah di sini ya. Setelah itu kita ngaji yasinnya juga bareng-bareng. Terus habis itu sholat isya juga bareng. Coba ibu kalau di rumah, pernah nggak ibu 1,5 jam zikir, 1,5 jam baca Al-Quran? Pernah nggak seperti itu? Sepertinya jarang-jarang. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan dan waktu, Bu. Jangan sampai kita datang ke pengajian, ke musola Al-Furqan ini kita malah ngobrol. Kenapa? Karena kalau ibadah dengan berjamaah itu biasanya umumnya akan jadi ringan kita. Ya Bu ya, coba kalau dari di rumah nih Bu, jajalin nih, Mama Gilang jajalin di rumah. Habis maghrib, saya mau zikir nih sampai isya. Enggak bakalannya itu sampai isya. Benernya Mama Ayah? Ada nggak Mama Ayah ya? Pasti baru juga 1/4 jam handphonenya bunyi. WhatsApp, baru aja ngebalesin WhatsApp, Facebooknya bunyi, balesin lagi tuh Facebook. Facebook selesai dibales, Twitter nyala, Twitter dibales, Telegram. Udah aja begitu. Ya Allah, emang isinya handphone TikTok doang. Ya benar ya Bu, maka ibu manfaatkan setiap malam Jumat ibu datang ke musola. Ini kan udah ganjaran mulu ya. Datang ke musola, jangan sampai ketika kita lagi bersama kayak gini kita malah dipakai ngobrol. Ini Bu dalam rangka membersihkan hati kita. Orang ibu-ibu aja mau membersihkan komedo ke dokter kulit, kayaknya semangat banget ibu-ibu. Itu bayar coba. Ya, menghilangkan plek-plek hitam pada muka, ibu-ibu semangat. Ini kita lagi menghilangkan flek-flek pada hati kita, kok nggak semangat? Gratis pula. Nah, Aki nggak apa lagi pakai lewat sini si Aki ya. Ya itu ya Bu ya. Maka oleh karena itu, pokoknya setiap malam Jumat kita harus semangat. Karena kenapa? Ini kita sedang membersihkan flek-flek yang ada pada hati kita. Ya mudah-mudahan dengan tadi kita dari maghrib tuh Bu, dari jam berapa ya? 7, 8, setengah 9, 2 jam setengah Bu. Ya Alhamdulillah, kalau seminggu 1 pekan berarti ya 1 pekan setiap malam Jumat kita mencoba membersihkannya. Kan udah lumayan. Katanya ditambah lagi sama hari Rebo, ya silahkan. Lebih kita sering membersihkan diri, membersihkan hati, maka hati kita akan menjadi bersih. Nah maka sekali lagi, setidaknya Bu, setidaknya mah 1 hari itu kan 24 jam. Berarti kalau 10%-nya itu berapa? 2,4 jam kita per hari zikir sama Allah, menghadap Allah gitu Bu. Pernah nggak ibu 1 hari misalnya menyisihkan waktu 2 jam 40 menit hanya untuk beribadah kepada Allah? Sok hitunglah sama-sama. Sholat zuhur 5 menit, asar maghrib isya 25 menit. Ya itu udah berarti 5 kali 5 kan 25 menit. Tambahlah tambah 25 menit lagi wiridan, 50 menit. Apalagi atuh ibu-ibu mah. Nah maka oleh karena itu Bu, kalau kita pikir-pikir mah ibadah kita tidak ada apa-apanya. Kata Nabi,
la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Bukan disebut dosa kecil kalau setiap hari dicicil, tapi bukan disebut dosa besar kalau setiap hari kita istighfar. Nah maka oleh karena itu sekali lagi Bu, ini nih kita lagi di facial nih hati kita nih, dibersihkan dari flek-flek hitam. Maka pokoknya yang si AA mau bicara apapun udah diem aja, simak aja gitu. Karena apa ya, manfaatnya ini adalah bukan berarti yang si AA bicarakan ibu-ibu nggak tahu, udah ibu-ibu juga udah tahu. Hanya tugas kita kan dari dulu sama Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling kita nasihat menasihati di jalan kebenaran dan juga kesabaran, kan begitu ya. Bukan berarti nggak tahu Bu Susi tentang apa yang si AA bicarakan malam ini. Tetapi kalau kita ingatkan lagi, oh iya. Nah baik, ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ibu-ibu misalnya dapat pesanan nih Bu, Mama Ayah dapat pesanan catering 50 box, sedikit ya. Teteh dapat pesanan nasi uduk 100 box misalnya. Terus kemudian dikerjain, itu ngerjainnya dari jam 3 sampai siang. Capek banget. Siang ngirisin kentang tuh sama wortel paling lama banget tuh, sampai pegel. Lalu kemudian nasi uduknya jadi, Mama Ayah pesenannya jadi, diambil sama yang punya, dilihat ternyata enggak cocok. Dari segi rasa enggak cocok, dari segi tampilan enggak cocok. Gimana tuh rasanya kita? Kesel karena kita udah kerjain, ngeluarin modal, ngeluarin tenaga, ternyata kerjaan kita enggak keanggok, enggak kepake. Ya masih mending di dunia ini kita bisa menuntut kepada dia yang mesen, karena kita udah mengeluarkan modal. Pun begitu juga ibu dengan amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Apakah ibadah yang kita lakukan sehari-hari sudah sesuai resepnya? Kita dari pagi sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, ngaji Al-Quran, wiridan dan segala macamnya. Apakah itu sudah sesuai resepnya? Besok nanti di akhirat tiba-tiba, mana sholat kamu, kata Allah. Ketika kita mengeluarkan pahala sholat kita, ternyata oleh Allah dilemparkan ke muka kita. Nggak kepake sholat kita, nggak kepake ibadah kita. Kenapa demikian? Karena ibadah kita nggak sesuai resep. Ya, sekali lagi, ibadah kita kenapa nggak diterima? Nggak sesuai resep. Nah maka Nabi SAW berpesan kepada Abi Dzar, sahabat senior Rasul. Apa kata Rasul? Ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wahai Aba Dzar, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Apa artinya? Ini adalah kiasan makna Bu. Nabi itu adalah hebat, bahasanya itu dalam sekali. Kata Nabi, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Apa artinya? Ketika kita akan melakukan sesuatu, jangan gerasah gerusuk. Lihat dulu kalau mau menaik motor, lihat dulu motornya apakah bannya kempes, apakah remnya masih berfungsi. Enggak main naik aja. Itu Nabi. Lalu apa artinya jaddidis safinah? Perbaharui niatmu. Kenapa? Ada apa dengan niat? Innamal a'malu binniyat. Karena jadinya suatu amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kelak di akhirat nanti manusia hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan ketika di dunia. Niat itu apa sih Bu? Niat, emang kita suka salah niatnya? Ya kadang-kadang. Misalnya ibu-ibu malam hari ini ngaji, niatnya bukan karena Allah. Saya malu kemarin, Jumat kemarin nggak ngaji.
Kemarin aja alasannya sakit, padahal enggak. Malam ini mau ngaji ya nggak enak sama Bu Sigit. Ada yang gitu, orang Singapura mah banyak tuh yang ibu-ibu Singapura sana. Kalau giliran malam Jumat ya, aduh suka ujung-ujung sakit gigi ya. Itu ngapa lagi tamu kok datangnya malam Jumat gitu, kenapa nggak malam Sabtu gitu. Gitu ya Bu ya, kadang-kadang kita datang ke pengajian membawa niat dari rumah itu bukan karena Allah, tetapi karena malu. Gak bakalannya deh orang BSI kalau datang ke pengajian gara-gara ada makananan mah ya. Masa iya sih orang BSI datang ke pengajian gara-gara ada makanan? Kagak, itu mah orang Singapura sono yang begitu mah. Orang Singapura nah. Ibu-ibu datang ke kondangan. Ini mah yang sering kejadian aja. Datang ke kondangan, apakah dari rumah ibu-ibu benar-benar bawa niat karena Allah? Kan rata-rata mah enggak. Karena kalau nggak datang nggak enak. Itu tuh ibu, niat kita Bu dari rumah. Kalau sampai pulang lagi ke rumah membawa niatnya, mama ayah datang ke sini ke pengajian niatnya bukan karena Allah, karena malu, pulang ke rumah nggak dibenerin, niatnya nggak jadi amal nih. Dari tadi kesemutan pinggul apa? Pinggang kesemutan. Ntar mama ayah bawa kapur barus, puterin tuh. Ini badannya puterin, ntar nggak masuk deh. Ya sekali lagi Mama Gilang sampai pantatnya kesemutan dari rumah datang ke sini ngajinya membawa niat, aduh nggak enak udah 3 Jumat kagak ngaji nih Bu Sigit, kagak enak sama Bu Sigit, ngaji sampai ke rumah nggak dibenerin sampai lupa, Sabtu, Minggu, Senin dan selanjutnya nggak jadi amal tuh. Atau harus gimana? Kata Nabi, jadi disafina, perbaharui niat nih. Udah omongin kayak gini, benerin niatnya dalam hati. Ya Allah, bener tadi saya di rumah memang bener niat ngaji itu karena nggak enak, tapi karena saya ngomong kayak gini, astagfirullahaladzim ya Allah, saya niat ngaji ya Allah bukan karena niat nggak enak. Gitu, perbaharui niatnya. Karena emang manusia mah wajar kalau kita misalnya kondangan karena nggak enak sama orang, wajar. Karena nggak bakalan deh kita niat karena Allah langsung datang mah, kecuali orang yang udah istiqomah. Kita mah kudu selalu benerin niat. Mau sedekah aja kan kadang-kadang kita mau nolongin orang bukan karena Allahnya gitu ya Bu ya. Kali-kali aja ntar juga gua lagi butuh, ntar dia nolongin gua gitu kan. Wajar kalau manusia punya kayak gitu. Yang penting apa Bu? Jadi disafina, perbaharui niat kita. Kalau memang kita niat melakukan amal itu awalnya memang bukan karena Allah, tetapi di tengah jalan kita harus perbaharui niatnya. Insya Allah dah ibu-ibu mah pokoknya udah jago urusan niat mah. Yang penting wajar kalau ada misalnya nih di antara kita jamaah malam hari ini yang ikut ngaji itu karena nggak enak, buru-buru benerin niatnya sekarang. Karena ketika sampai ke rumah nggak dibenerin, ya nggak jadi amal. Innamal a'malu bin niat. Jadinya suatu amal itu karena niatnya, dan seseorang kelak di akhirat hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Kalau mama ayah malam hari ini niatnya karena ngaji itu karena nggak enak sama Bu Sigit, kelak di akhirat mama ayah nuntut sama Allah, ya Allah, mana ganjaran ngaji saya pada malam Jumat itu? Allah balik tanya sama mama ayah, wahai mama ayah, malam Jumat itu kan engkau niat ngajinya karena nggak enak sama Bu Sigit, silahkan cari Bu Sigit. 500 tahun nggak lama mama ayah nyari Bu Sigit, 500 tahun ketemu tuh Bu Sigit. Iya, minta sama Bu Sigit, ibu dulu saya niat ngaji itu karena ibu, makanya saya meminta pahala sama ibu. Bu Sigit, siapa lu? Gue juga lagi kelimpungan nyari pahala, gitu kan? Itu maka oleh karena itu sekali lagi ini urusan niat. Nabi mah bahasanya emang dalam, fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan itu dalam. Apa maksudnya? Banyak godaan setanmu. Fa'aghwayna min baini aydihim wa an syama'ilihim. Setan mengeganggunya dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kita udah lurus, bener niat. Niat itu ayahnya suami kita mau niat, mah
Ayah punya rezeki 1 juta nih, mau sedekah ke Mushola Al-Furqan. Bilang dulu sama kita, sama istrinya. Kita ngomong, udah ya, jangan 1 juta deh. Anak kan belum bayaran, udah aja 700. Itu mau 1 juta tadinya jadi berapa? Jadi 700. Besoknya lagi diintar-intar sedekahnya, bisa jadi kagak jadi tuh deh sedekah. Ya, ibu-ibu sekali lagi perbaharui niat ya Bu. Wajar kalau manusia kita beramal itu karena ini, karena itu, bukan karena Allah, itu wajar. Tetapi di tengah perjalanan, di tengah kita beramal, lurusin niat kita ya. Niat kita niat karena Allah. Kemudian apa pesan Nabi kepada Abi Dzar yang kedua? Yang kedua, wa khudziz zadi kamilan. Wahai Abi Dzar, kata Nabi, siapkanlah bekal yang sempurna, yang banyak. Fa innas safara ba'id, maka sesungguhnya perjalanan masih panjang. Siapin bekal kita Bu, perjalanan masih panjang. Jangankan buat bekal di perjalanan, nanti kalau Bu Susi mau ke mana, atau ke Ancol misalnya, ke Pangandaran atau ke mana, mau ke Turki mah jauh teuing lah, ke Ancol aja. Dari rumah udah bikin lontong, udah bikin ini dan itu. Itu belum aja jalan bekal udah habis. Kadang-kadang gitu mah begitu ya. Belum jalan bekal udah habis. Maka kata Nabi, wa khudziz zada kamilan. Siapkan bekal yang banyak, fa innas safara ba'id, karena sesungguhnya perjalanan itu masih panjang. Abang bolak-balik aja abangnya. Ya gitu Bu, siapin. Kata Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bang, nyari siapa Bang? Nyari siapa? Kunci. Oh, nyari kunci. Kirain nyari si AA. Di sini aja ikut. Iya. Kenapa bolak-balik mulu si A, jadi heran pakai masker pula. Ya gitu Bu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah apa? Takwa Bu. Emang masih jauh gitu perjalanan kita? Masih jauh Bu. Habis dunia ini apa Bu? Kita itu lagi jalan-jalan Bu, kata Nabi. Hidup di dunia itu ibarat seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian sebentar istirahat, lalu melanjutkan perjalanan. Lama Magelang aja kalau Bu Sigit juga mau pulang kampung gak punya bekal misalkan, berani gak kita pulang kampung? Kita pulang kampung gak punya bekal, ya bunuh diri namanya. Lah ini kalau kamu ngeliatin si A, emang kagak ngeliatin si A ini mah. Nah, gitu ya Bu ya. Yang kedua, kumpulkan bekal yang paling banyak, karena perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Ini dunia Bu. Kita nih, arwah kita, tadi kan kita di alam arwah, kemudian masuk alam rahim yang kedua, kemudian yang ketiga alam dunia. Ini kita nih di sini nih, pokok pangkalnya tuh di sini. Kita kelak mau celaka, mau bahagia nih di dunia ini, juga nggak lama di sini, paling 70 tahun. Kata Rasul itu udah nggak banyak, kebanyakan mah 63. 63 diambil 15 berapa Bu? 60 deh, ambil 15, 35 tahun kita berkarya di dunia ini. Dengan 35 tahun ini bisa berakibat baik, juga bisa berakibat fatal. Maka oleh karena itu Ibu, perjalanan kita masih panjang, yang mana habis hidup itu diakhiri dengan kematian. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan Ibu. Kematian itu justru membuka terhadap pintu alam selanjutnya, yaitu apa? Alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Artinya barzakh itu tembok. Suatu ketika Sayyidina Utsman lewat depan kuburan Ibu, kemudian dia nangis terseduh-seduh.
Ya, kemudian apa Bu Ade? Kemudian Bu Adenya ngobrol aja sama Bu Sigit. Saudara-saudara, kita lihat saja si Amada suka kesel kalau begitu, kita tutup aja. Enggak, nih lagi ngomong ngaji. Oh iya. Iya, emang juga begitu ya Bu ya. Kadang-kadang emang mungkin terlalu bosen ke warung lihat si AA, musola si AA lah, dia bosen lah. Udah. Lagi ngomongin uang ngaji. Iya, tapi kan mestinya nggak begitu ya. Sebagai pribadi bangsa dan negara yang baik, maka perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Begitu hadirin semuanya, bahwa saya pun juga manusia, kalau dicuekin juga males banget gitu ya, mendingan juga tidur di rumah. Gitu Bu. Yang kedua, perjalanan kita masih panjang. Sayyidina Utsman nangis terseduh ketika liwat depan kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ketika engkau membicarakan masalah surga dan neraka sama sekali engkau tidak nangis. Tetapi kenapa ketika engkau liwat depan kubur engkau nangis terseduh-seduh?" Apa jawab Sayyidina Utsman? "Nanti kalau hari kiamat itu saya tidak sendiri, banyak orang. Kalau saya masuk neraka juga nggak sendiri, banyak orang. Tapi ketika di alam kubur saya cuma sendiri." Walaupun di kuburnya kayak kemarin artis berdua ditumpuk, tetap aja alam kuburnya mah sendiri-sendiri. Gitu Bu. Terus kata Nabi selanjutnya, "Waman naja minhu fama ba'dahu aisar." Kalau ibu selamat dari 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh Munkar dan Nakir, fama ba'dahu aisar, urusan selanjutnya jadi mudah. Tetapi walau man lam naja, orang yang enggak selamat dari 6 pertanyaan kubur, fama ba'dahu asyad, kesononya ribet banget. Belum juga masuk akhirat, baru mana? Baru alam kubur udah ribet banget. Karena itu penentuan, kalau kita nanti dikubur akan masuk neraka, kelak di akhirat pagi dan sore neraka dibukakan, hawanya kerasa sama dia. Kalau kelak di akhiratnya dia akan masuk surga, pagi dan sore hawa surga, pintu surga dibukakan kepada dia, sehingga dia mencium wanginya, merasakan segarnya. Ingat sekali lagi, orang yang selamat dari 6 pertanyaan kubur, fama ba'dahu aisar, selanjutnya urusannya jadi mudah. Tapi waman lam naja, orang yang enggak selamat dari 6 pertanyaan kubur, fama ba'dahu asyad, kesonanya tuh ribet. Apa yang 6 pertanyaan itu? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Boro-boro kita jawab Allah, orang kita kesandung aja nggak nyebut nama Allah. Terus waman nabiyuka, siapa nabimu? Boro-boro jawabannya Nabi Muhammad SAW, baca salawat aja jarang. Wama imamuka, apa imammu? Jawabnya Al-Quran. Boro-boro kita mau jawab Al-Quran, baca Qurannya juga jarang. Terus kesananya waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jawabannya kan al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani, muslimin muslimat adalah saudaraku. Boro-boro mau jawab itu orang enggak gaul, orang enggak akur sama tetangga juga. Jadi pertanyaan kubur itu jawabannya bukan nanti Bu, jawabannya itu harus dijawab sekarang. Kalau kita pengen jawab marrabbuka, Allahu rabbi, berarti kita harus sering menyebut nama Allah, sering mendekat kepada Allah. Kalau pengen jawabannya waman nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu pengen jawabannya sering-sering baca sholawat, sering-sering mendengar melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau jawaban kita Al-Qur'anu Qur'ani, pengen begitu, maka sering-seringlah baca Al-Qur'an. Kalau kita pengen jawaban kita al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani, berarti kita harus sering bersosialisasi, bergaul. Cukup sampai di situ enggak? Ama ibu tadi dibaca ayatnya di dalam surah Yasin,
wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim qalu ya wailana man ba'athana. Terus hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa nufikha fis sur, ketika sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kita terus yang sudah dikubur lama juga bangun, Bu. Kemudian mereka bertanya, qalu ya wailana man ba'athana, siapa yang membangunkan kami? Celakalah kami. Terus kesananya ya wailatana, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Terus mereka berkata, ternyata benar omongannya Pak Ustadz Syarifudin. Ternyata benar omongannya ustadz-ustadz ketika ngaji. Ternyata akhirat itu ada. Ternyata bangun kubur itu ada. Ternyata dunia sekarang menjadi cerita, akhirat menjadi nyata. Kalau sekarang kan kita ngomongin akhirat bagaikan kita membahas sebuah cerita, karena dunia adalah kenyataan. Tapi kelak kalau itu surah Yasin sudah kejadian, maka dunia hanyalah tinggal cerita dan akhirat adalah realita. Terus abis itu kemana kita? Di mana, Bu? Kemana, Bu? Digiring kita kemana? Ke padang mahsyar, Bu. Di padang mahsyar itu makhluk dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman, ditambah beberapa hewan seperti dinosaurus. Orang Indonesia mah paling kecil. Zaman Nabi Adam aja itu 14 meter. Kita cuma 2 meter keinjak. Mana watudna syamsa, hari itu matahari didekatkan kepada kita sampai keringat bercucuran. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, usar. Ada juga yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amal perbuatannya. Udah gitu teh Ibu disebarkan kitab. Di dalam surah Al-Kahfi yang jarang Ibu baca, jarang apa sering ya? Ya wailatana ma li hadzal kitabi la saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Terus kita pas nerima itu kitab mali hadal kitab la saghiratan wala kabiratan. Ini kitab apa ya? La saghiratan, enggak ada sedikit pun amal kecil yang kelewat. Amal baiknya enggak kelewat, amal buruknya enggak kelewat. Semua dituliskan dengan rapih, Bu, itu di buku itu. Amal buruk setetes juga dituliskan. Maka di surah Al-Insyiqaq yang kemarin dibaca ada sujud sahwinya. Sujud tilawah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang mendapatkan kitabnya nanti dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dijamin hisabannya, hitungannya mudah. Wa amma man utiya wara'a dhahrih, tapi orang yang mendapatkan kitab itu ditangkap tangan kanan nggak dapat, ditangkap oleh tangan kiri nggak dapat, akhirnya kitab itu jatuh ke sininya, Bu, ke pundaknya. Fasaufa Kenapa Arka? Gitu ya, Bu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, Ibu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya dengan berbahagia. Itu mirip kayak Ibu lagi nungguin anak-anak lagi dibagi rapot, Bu. Kemudian anak itu nilainya bagus, dia lari-lari, Ibu nilai saya bagus, Ibu nilai saya bagus. Berkumpul dengan keluarganya yang beriman. Terbalik,
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Tapi siapa orang yang mendapatkan kitabnya tangan kanan nggak dapat, tangan kiri nggak dapat, malah kena pundaknya, fasaufa yad'u subura. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang sangat berapi-api. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ketika di dunia dia kembali kepada keluarganya dengan membawa fried chicken, McDonald, Holland Bakery, Starbucks, apalagi dia kalau pulang ke rumahnya membawa teng-tengan dengan tertawa terbahak-bahak sementara membiarkan tetangga sebelahnya kelaparan. Itu nanti di akhirat jadi kebalik. Dia ketika mendapatkan kitabnya dengan pundaknya, dia akan kembali kepada keluarganya dengan bersedih hati, karena ketika di dunianya dia terbahak-bahak ketika pulang ke keluarganya gitu ya Bu. Itu sedih banget. Surah apa? Al-Insyiqaq. Kayak khayalan nih hari ini ngomong kita, tetapi kelak akan menjadi kenyataan. Udah gitu habis sampai di situ? Enggak Bu, enggak habis sampai di situ. La yatakallamuna illa man adzinallahu rahman. Nanti semua orang itu enggak ada yang berbicara. Berapa tahun? Dalam satu kitab disebutkan 3000 tahun. Kita kelaparan, belum disidangin. Kalau kayak lagu mah apa ya, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Belum disidang dia udah habis digebukin sama teman-temannya di penjara. Dia belum dapat hukuman mau masuk surga atau neraka udah bonyok. Tetapi kan nanti di situ kata Nabi ada 3 golongan orang yang ketika nanti di alam mahsyar begitu dahsyatnya keadaan saat itu, la dhilla illa dhilluh, liyaumi la dhilla illa dhilluh, tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 3 orang. Yang pertama, al-mutawaddi'u bil makani, orang yang melaksanakan wudu walaupun keadaan dingin dengan wudu yang sebaik-baiknya. Insya Allah nanti di saat mahsyar sedang keadaan bala bencana itu selamat. Yang kedua yang mana? Yang berangkat ke masjid walaupun keadaan hujan dan dingin. Itu udah ya, hebat. Udah Pak Indra, salut banget si A. Jauh-jauh dari Anggrek 1. Kadang-kadang si A keelingan sama Pak Indra. Masa si A yang dekat dari rumah sini nggak berangkat, Pak Indra aja yang dari sana pakai payung kucuk-kucuk. Tadinya si A nggak ke musola tuh hujan, tapi lihat Pak Indra mah udah berangkat, ya Allah, jadi ke musola. Itulah amal yang nggak kelihatan Bu. Kalau ibu sholat, ibu sodakoh, belum tentu itu amalnya kebawa ke akhirat Bu. Belum tentu. Kenapa sodakoh kita masih diomong-omongkan sama orang, sholat kita nggak ikhlas, tapi model kayak Pak Indra dan Uda tadi, dia ngajak tetapi bukan bahasa, tetapi Abdul Dal Wilhal, dia ngajak dengan kelakuannya. Tadinya si A nggak mau ke musola, kemudian si A ke musola, sholat di sini jadi imam. Pak Indra dan si Uda dapat apanya? Pahalanya. Itu mah bulat. Itu mah bulat Bu, jadi pahala daripada sodakoh kita mah. Jangankan sodakoh yang minggu kemarin, yang tahun kemarin aja, hari ini ibu omongkan angus, nggak ke bawah ke akhirat. Nah maka oleh karena itu, ya mari ibu-ibu kita berbekal, kita banyakin deh bekal kita karena perjalanan masih panjang. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi kepada Abi Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud, dan ringankanlah beban kalian karena perjalanan itu sangatlah sulit, naik turun bukit Bu. Kalau kita segala apa baik dibawa kan ribet perjalanan kita. Artinya apa? Kita harus ringankan beban Bu. Sebelum kita mati, maka kalau kita ada kesalahan sama orang, buru-buru minta maaf. Kalau kita pernah ngambil sepotek daun orang, minta izinnya. Kalau kita pernah marahin orang, minta ridhonya. Itu tuh meringankan beban. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada orang lain, kemudian biarinlah nggak nemuin dia, lama lupa. Padahal di sisi Allah mah itu tertulis Bu. Di sisi Allah mah muhafadzah. Di sisi Allah mah dosa kita itu akan tetap terjaga dan kelak akan dipintakan pertanggungjawabannya. Maka ada si A juga bukan orang suci. Ini mah lagi ngomongin diri sendiri. Si A mah banyak kesalahan. Maklum si A mah jelma baragajul kata orang Sunda mah di masa muda. Ya Bu,
Kita kan pernah ngomong sama orang, misalkan mungkin hati orang pernah sakit sama kita, mungkin kita pernah punya urusan sama orang, kan kadang-kadang kita mah dilupain aja, udahlah lupain. Padahal itu belum kelar udah dilupain. Allah menciptakan akhirat itu untuk menyelesaikan urusan dunia yang belum selesai. Pokoknya kalau kita udah nggak punya urusan sama orang lain di dunia ini, pulang ke akhirat tuh enak bu, nggak ada urusan lagi. Tapi kalau kita menyimpan banyak urusan yang belum terselesaikan di dunia ini, maka pulang ke akhirat itu harus ngurusin. Saya pernah punya urusan misalkan sama musuh kowo, ya urusan apa kek, belum pernah islah sampai sekarang, maka kelak di akhirat kita akan diurusin bu. Maka kata ibu-ibu, bagaimana kalau yang punya urusan sama kita udah meninggal dunia atau udah jauh gitu kan, di ujung dunia sana, maka banyakin doa untuk dia bu. Mudah-mudahan dia biar selamat, biar sukses, mudah-mudahan biar diampuni Allah. Itu cuman gitu bu, cuman segitu usaha kita. Tapi kalau mampu kita temui. Karena kenapa? Di akhirat bu, di akhirat mata uang nggak berlaku. Yang berlaku itu apa? Amal dan dosa. Kita misalnya berdosa sama orang, kita ganti dengan amal kita, kita bayar dengan amal kita. Kalau kita nggak punya orang, nggak punya amal, dosa dia untuk kita. Begitu tuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Maka ikhlaslah di dalam beramal, karena Tuhan kita itu sangat teliti bu. Ikhlaslah dalam beramal, karena Tuhan kita sangat teliti. Lah emang si AA bisa dibohongin? Allah mah nggak bisa. Maka tadi bu kuncinya, dah ikhlas mah susah. Ya, ikhlas mah susah. Kuncinya perbaharui niat. Ikhlas itu apa sih ibu? Ikhlas satu buat ibu-ibu, lakukan dengan senang hati. Itu saja dulu. Sok ibu-ibu, lakukan dengan senang hati. Itu adalah ikhlas. Ibu nyuci piring, lakukan dengan senang hati. Masak, lakukan dengan senang hati. Itu teh ikhlas. Tapi kalau melakukannya sembari gerundal, ya bukan ikhlas lagi. Gampang ikhlas mah apa bu? Lakukan dengan senang hati. Gampang ngucapinnya ya. Tapi apa? Susah. Kemudian ikhlas itu apa? Saya akan sering contohkan. Ikhlas itu nggak ada bu. Ikhlas itu apa? Nggak ada. Kenapa? Kalau ada ikhlas nggak usah keluar dari mulutnya. Saya ikhlas. Nggak ikhlas tuh orang. Ibu kalau ngomong saya ikhlas, nggak ikhlas tuh ibu. Maka ikhlas itu adalah nggak ada. Kalau ada ikhlas di dalam hati kita, berarti nggak keluar tuh omongan dari mulut kita. Misalkan, oh iya teh kemarin saya habis sodako, atau enggak, oh kemarin ketemu si Anu di sana, kemudian dia nggak punya ongkos, saya kasih aja, kesian. Kalau ada ikhlas di hati kita, nggak keluar tuh omongan kayak tadi. Maka ikhlas itu nggak ada. Kayak surah Al-Ikhlas, emang ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surah itu, di surah Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas. Maka definisinya ikhlas itu nggak ada. Kalau ada ikhlas di dalam hati, jangan pernah ibu ngomongin saya ikhlas. Ibu ikhlas, insya Allah. Udah jangan dibicarain lagi ikhlasnya, gitu ya bu. Terus apa ikhlas mah banyak. Dua aja dulu buat ibu-ibu pelajari. Satu, ikhlas itu nggak ada. Yang kedua, ikhlas itu lakukan dengan senang hati. Baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi semoga pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun memang ngajinya dengan si AA yang nggak punya titel akademisi, walaupun ngajinya dengan si AA yang nggak punya sama sekali SH atau apa, si AA hanya tamatan SD, tetapi insya Allah apa yang si AA bawakan itu tertera di dalam hadis-hadis, si AA bisa pertanggungjawabkan. Maka unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah pembicaraannya, jangan lihat jangan lihat orangnya. Maka sekali lagi jangan lihat si AA-nya, tetap semangat, tetap hargai, karena apa sih Uki? Gitu ya bu. Karena satu-satunya adalah
yang akan ilmu masuk ke dalam diri kita adalah menghargai seorang yang memberikan ilmu kepadanya. Kalau enggak, dijamin enggak bakalan bisa kita sampai kiamat juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.